tujuannya adalah memecah fokus audien atau jamaah. Saat volume melonjak, pendengar terkejut dan fokus ke kekuatan suara. Begitu turun mendadak, mereka terpaku menunggu kelanjutannya. Iya. Ini, wah mati kalau sudah ini. Gendam-gendam itu seperti ini. Jadi harus hati-hati, saudara. Itu. Perubahan drastis ini mengalihkan perhatian dari isi ucapan dan celah logika yang ada gitu. Kemudian menyembunyikan getaran gugup. Ini juga dengan suara. Assalamualaikum, Mitro Yuwono. Assalamualaikum. Wah, naik ke atas masih baca wirid ini. Gimana Bang Mitro? Halo? Mitro. Assalamualaikum Kirampa. Waalaikumsalam Bang Mitro. Apa yang mau disampaikan, silakan Bang Mitro. Jadi pendengar setia saja Ki. Itu ketawa jujur itu. Itu ketawanya jujur itu. Kenapa Gus? Kenapa Ki? Ketawanya jujur itu, senang saya dengar. Iya. Iya, ikhlas gitu loh. Orang-orang yang jujur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan intonasi yang fluktuatif itu juga menyembunyikan getaran-getaran gugup, Pak. Gitu loh. Assalamualaikum, Kirampak peluh. Apa ini maksudnya? Peluh itu nggak bisa gini, peluh. Jadi berbohong biasanya itu menimbulkan kegugupan. Jadi jangan heran ya. Nah, suara itu bisa serak, bergetar halus, atau terdengar terbata-bata gitu. Anak ini, gitu. Dengan sengaja mengubah nada pembicara. Kala senyum manis merangkai gelar yang luhur. Al-Habib. Dan bibir berbalas janji silsilah megah. Kita ini adalah min dzurriyyati Rasulillah. Lensa gelap merekam retak di sudut tutur. Membekukan kepalsuan dalam kilau yang kelam. Kalau kata mata saya coklat, jadi amanlah. Waalaikumsalam. Membekukan kepalsuan dalam kilau yang kelam. Mereka yang berjalan di lorong kebohongan, mengangkat tangan, menepuk nama, kami yang mulia katanya. Kacamata hitam memendam keraguan. Di balik kacamatanya ada mata yang menyimpan dusta. Menjadi saksi bisu di panggung sandiwara, di mana tinta palsu menempel di dokumen-dokumen dan setempel harapan memulai sejarah. Lensa menahan kilau cahaya sejati, mengintip ragu yang tersembunyi parah. Suatu saat tabir hitam akan terlepas. Kacamata coklat akan terputus dari tangkainya begini ya. Nah, ini adalah tanda bahwa ketidaktersambungannya mereka sebagai darah yang mulia. Di saat kacamata hitam diletakkan, menyingkap garis-garis palsu yang tertinggal. Kacamata hitam tak bisa berdusta. Ia hanya saksi, menuntun pada penyesalan mata yang selalu berkelojotan. Itu misteri di balik kacamata hitam.
Sekarang kalau tongkat bagaimana? Nah itu dia. Kita bahas dulu puisi yang sudah saya sampaikan. Ada apa sebenarnya dengan kacamata hitam? Kacamata hitam biasanya menyembunyikan mata, menutupi jiwa. Nah, mata ini jadi tak terlihat, jiwa pun akan tersembunyi karena matanya tak nampak. Mata itu adalah jendela hati yang paling jujur, gitu ya. Kalau hati nggak bisa berbohong, maka mata pun begitu. Ketika kita takut, ragu, atau bersalah, otot-otot kecil di kelopak mata dan sudut mata mengkhianati perasaan itu, lensa hitam sepenuhnya menutupi, sehingga mikroekspresi sekecil apapun tak terlihat oleh pandangan. Kacamata juga sebagai simbol kekuasaan dan misteri. Itulah. Warna hitam memancarkan wibawa dan otoritas. Saat seorang mengenakan kacamata hitam, ia seolah naik pangkat. Ya kalau satpam tetap satpam mah, gitu. Seolah-olah naik pangkat dari sekedar manusia biasa menjadi sosok berpengaruh. Aura ini membantu mengalihkan fokus audien ke karisma, bukan ke isi klaim yang disampaikan. Aduh, kacamata saya coklat loh ya, bukan hitam loh ya, jangan salah tafsir. Oke, misteri kacamata hitam. Kacamata hitam selalu kontras, keras dan lembut. Bayangan gelap, lensa menciptakan kontras dramatis. Oh, seakan-akan saya kayak pangeran begitu. Iya kan? Semua yang terang, sinar, pantulan, bahkan kerutan kecil akan tampak tersembunyi di mata. Jadi orang itu kalau lagi berbohong biasanya matanya kan kemana-mana. Itu nggak kelihatan. 70 kali pakai kacamata hitam. Coba cek, semuanya pakai kacamata hitam. Kontras semacam ini membingungkan mata dan pikiran. Audiens akhirnya tertarik pada kegelapan lensa itu sendiri, bukan pada detail wajah atau nada suara sang pembicara. Gitu. Allah Maha mengetahui, berarti kamu nggak meyakini Allah. Apa ini? Tiba-tiba nggak meyakini Allah. Tidak ada ketenangan hati kalau kita masih mencari-cari kesalahan sesama umat muslim. Ada kesalahannya loh, nggak usah dicari itu loh, nyepak sendiri. Kita cari itu loh. Al-Habib. 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 Al-Habib adalah suatu lakop yang diberikan Allah khusus kepada Nabi Muhammad. Habibullah. Tapi di zaman sekarang Al-Habib diecer bebas, dijual murah bagi siapapun, bahkan bagi orang pembodoh, bagi orang pendosa dan lain-lain. Apakah ini bukan penghinaan terhadap lakop Al-Habib itu sendiri? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu. Sekarang kenapa kacamata hitam lagi? Kacamata hitam, kalau ini coklat ya masih aman. Kacamata hitam itu adalah perisai psikologis. Kenapa begitu? Hitam adalah warna yang menyerap cahaya. Makanya mereka itu tersesat terus, Pak. Karena menolak cahaya. Hitam juga tidak memantulkan. Makanya mereka tidak pernah memantulkan barokah, tidak pernah memantulkan kedamaian, tidak pernah memantulkan kejujuran. Itu rahasianya. Gitu.
Dengan kacamata hitam, ya, seseorang loh ya, jangan tersinggung dong, merasa kesepian. Di balik sendiri sebuah benteng psikologis yang menahan kebocoran emosi. Secara naluriah, ini memberi kepercayaan diri ekstra saat mengatakan hal-hal yang tak sepenuhnya benar. Pesawat mundur, itu kacamatanya juga hitam. Itu loh. Jadi jangan kagum lah dengan kacamata hitam. Itu memang sudah khosois atau karakteristik. Gitu. Jadi mohon maaf ya, kami tidak bermaksud menyinggung satu golongan. Kami hanya mengkritik. Hati-hati dengan kacamata hitam. Itu ya. Nah, kemudian kacamata hitam juga menyimpan narasi visual yang kuat. Dalam cerita atau panggung kehidupan, karakter berpenutup mata gelap selalu diasosiasikan dengan rahasia, dengan intrik atau antagonisme. Kacamata hitam tak undang naik ke atas lah. Apa motivasinya pakai kacamata hitam? Tidak ada yang mengaku bahwa memfitnah. Hati-hati segala ucapan. Ya, dari kecil mah saya harus sudah hati-hatilah. Al-Habib, ya apa sih? Saking hati-hatinya Ana nggak mau mengikuti yang Ana sendiri tidak yakin, Ana sendiri tidak tahu kepastiannya. Saya nggak akan mengikuti. Fadal Habib, Al-Habib Al-Mus, Fadal. Naik ke atas. Daripada di bawah capek typingnya atau lupa lagi nggak pakai kacamata hitam, makanya nggak mau naik. Gitu ya. Itu. Jadi secara naluriah kacamata hitam itu memberi kepercayaan diri yang ekstra. Biasanya orang yang pakai kacamata hitam ini sebenarnya nggak pede, Pak. Ya, saat dia bercerita ini itu. Kalau kacamata hitam kan nutupin mata, jadi mata nggak kelihatan. Kemudian yang terakhir adalah memudarkan jejak digital. Di era foto dan video media sosial, feed Instagram akan dipenuhi citra wajah, tapi kacamata hitam membuat fitur wajah sulit dikenali, otomatis oleh perangkat lunak pengenalan wajah. Kenapa ya? Karena kacamata hitam itu menjadi lapisan keamanan. Jadi semakin pekat lensanya, itu identitasnya itu semakin jauh dari keaslian gitu loh. Coba kalau mobilnya itu dipakai kacamata hitam itu semua full, yang 80% gitu misalkan. Itu kira-kira si pemasang lensa ini ekspektasinya apa coba? Memasang lensa hitam ini hanya sekedar tidak kepanasan atau bagaimana? Atau justru dia punya keinginan, punya intrik-intrik yang negatif? Takut dilihat orang. Emang lagi ngapain kok takut dilihat orang? Mau wiritan di dalam mobil? Atau mau bawa orang? Iya. Lagi bawa cewek katanya. Ini belum, nanti sebentar lagi kita bahas. Kenapa intonasi ketika berbicara selalu fluktuatif gitu. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang berbisik. Ternyata ada maksud, Pak. Ya, jangan lupa hati-hati kacamata hitam. Kenapa? Karena mata adalah jendela hati. Jangan sampai jendela ini kemudian membocorkan intrik-intrik mereka yang sedang bercerita. Itu. Astagfirullahaladzim, jadi jatuh, Pak.
Ini ada senior saya, Dedi Tegal. Saya itu ngidola sama Dedi Tegal itu. Di sini, Pak. Dedi Tegal, boleh dong naik. Itu ya. Hati-hati loh, kacamata hitam. Ya, saya ngefans sama Dedi Tegal itu. Ekspresinya itu loh, luar biasa. Coba dia. Itu saya memastikan Dedi Tegal itu jujur. Kenapa? Karena nggak pakai kacamata hitam. Bukan berarti semua yang pakai kacamata hitam ini nggak benar. Enggak, kita lihatlah. Masa iya malam-malam pakai kacamata warna-warni kan gitu. Nah, Dedi Tegal. Tuh kan Ki, komentarnya jadi ngawer. Apa sih Almus? Nah, tuh. Dedi Tegal bentar lagi mau live. Saya itu sering ngambil materi itu dari VT-VT-nya Dedi Tegal ini. Wah, kagum saya kalau lagi berekspresi gitu ya. Jangan sampai pakai kacamata hitam ya, nanti jadi dusta nanti. Jangan. Itu kacamata hitam saksi dusta, ngeri ya judulnya. Saya cuman typing apa buat tema begini aja banyak yang tersinggung itu. Fitnah Kiai Rampa, fitnah. Nah, sekarang kenapa suaranya mereka selalu lantang saat berada di panggung? Nah, ini penuh misteri juga, bro. Dengerin lagu dulu lah, biar gak stres. Tengku Kori mah selalu berani itu, apa ada takutnya? Sama Allah aja nggak takut. Ini orang ini sama Allah aja nggak takut kok. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam, wahai mukimah jahannam, apa kabar? Jahat. Enggak, malah justru kalau Tengku Kori baik, saya curiga Pak. Habis makan apa dia gitu? Udahlah, Itu Imat aja kabur kok. Kalian lagi bela-belain si Imat. Kiai Rampa mana pernah ngapain kabur? Kiai Rampa itu mundur satu langkah aja. Mau aja sih dibodohin sama Imat. Enggak, kok kalian mau banget dibego-begoin sama Imat? Kalian ini korban. Ini nggak ada hubungannya dengan Kiai Imat. Kita lagi bahas kacamata hitam jadi saksi dusta. Ya. Nggak ada Tengku. Loh. Nggak ada. Kok aku Justru juga nggak kenal kacamata sama hitam Anu kok. Saya nggak kenal sama Kiai Imat, nggak kenal. Kacamata hitam itu dulu kena tipu sama si Imat yang kacamata putih. Itu. Jadi kacamata hitam itu menyembunyikan Iya kan? gerak mata nih. Biasanya orang kalau lagi bohong, ngarang cerita, Muslim yang tidak diterima, yang tidak mendoakan habaib, itu sholatnya tidak diterima gitu, sambil gini-gini gitu. Hanya selalu pakai kacamata Itu hitam. persoalan ta'asub. Itu persoalan ta'asub lain cerita. Ya entah Ini apapun kan dibahas sama persoalannya. Imat ini kan gini loh, kalian jangan lari-lari kemana-mana. Ya lari-lari Ya dong. kan? Jangan Kita kayak berhenti aja apa namanya capek dong. kijang dikejar singa. Tengku, Coba Tengku. dong, yang support Tengku kalau dong. lagi Masa sama kalian dibodoh-bodohin Imat bisa terus senyum-senyum sih? loh. Kapan pinternya? Coba dah. Justru ya kita ini bukan dibodohin Kiai Imat. Kita ini dibukakan pintu. Itu loh, coba saudara-saudaraku. Apa? Pintu masuklah apa ke yang pintu yang dibuka? sudah saya buka. Pintu apa? Pintu kebodohan. Yang jelas bukan pintu taring dong. Eh, Jadi saya itu baru ketemu pintu apa yang kalian dibukakan? setelah Pintu Tengku kebodohan Kori, dibuka setelah sama Tengku kalian. Kori 1 minggu bergeser transisi dari Kiai Imat menuju ke habaib, saya baru ketemu motifnya. Ternyata Tengku Kori ini kecemburuan sosial karena nggak ada yang ngundang, nggak pernah dapat duit. Oh, sorry bang, justru bukan kecemburuan sosial.
Nih, dengerin Jadi bang, buat bayar jangan kontrakan dipotong jadi ya bang. kurang deh. Udah dengar, bang, kamu nggak kenal saya bang. Kontrakan Tunggu, dari tunggu. mana? Saya punya kontrakan bang. Nggak kenal Udah, sekarang gimana, jangan orang lari kemana-mana. sampean ini terkenal kok. Kalau kamu kismin, bang, kalau kamu itu kismin, ya, jangan nganggap orang kismin kayak kamu. Terus Beda dong. harus dianggap Tunggu. apa? Ya, Saya. kalau lihat nih, lihat, tampang wajah yang terurus, ya kan? Tunggu. Dan nih, ya, Tunggu. tampang wajah yang terurus beda dong sama kismin kayak kalian gampang kena tipu. Ini bentar lagi. Beda bang. Rumahnya Kirampak itu rumahnya udah Coba bagus. on cam dulu. Mono on cam dulu. On cam dulu, coba melihat muka kamu terurus nggak? Coba on cam dulu, on cam. Gak Mana usah. ada orang kaya masak TV di dong pesek, dekil. Aku sama Ya, sama Kirampak makan nggak aja pernah nasi on cam doang. kok. Beliau percaya, Iya percaya berarti sama kamu saya tidak nggak pernah on cam. wajah kumal kamu. Nih, nih, Kamu nih. yang nih. kismin Ada nuduh siapa orang nih? kismin. Kalau numpang hidup jangan sama gue. Gitu loh. Udah imat Nanti- numpang viral sama gue, numpang hidup sama gue. ngomong Numpang sama gue. viral. Jangan bro. Oke. Iya Ini kalau kayak nggak ada siapa gue coba? imat itu buset dah. Ini, lebih coba dong meyakinkan mana otak kira-kira? jangan otak itu dikembangkan, jangan Coba. disempitkan. Ini sudah Gitu loh. kita ngomongin tataran luar aja, nggak usah ngomongin otak karena otak lu sudah Buat hilang. apa tataran luar pakai aduk kayak gitu? Kalau giliran ditanyain nggak bisa jawab, muter-muter. Udah sekarang gua sama lu jangan ikutin yang lain. Gua pengen Mau nanya nanya sama apa lu, lagi? katanya lu kan Sayyidah Fatimah lagi. iya diam dulu. Sayyidah Fatimah lagi. Lu udah ditanya udah. Kok ada capek-capeknya. Kita ngomongin kacamata hitam, nggak usah ngomongin nasab. Simpan saja soal nasab itu. Kacamata hitam itu ya wajar kena tipu sama kacamata bening. Iya kan? Kalau Yang tipu ngomong itu kan bahasanya kacamata sederhana bening. saja, mudah diterima. Lu kan Matanya sederhana kesini. kacamata bening tukang tipu. Gimana? Siapa yang tukang tipu? Coba matanya ke sini coba. Coba Nih, ada sekarang kesini ini. lah. Kacamata Makanya hitam kalau loh, kita beda lagi. sendiri bisa, ya kan? Jangan pernah ngasih Terus? omongan orang lain, ya kan? Itu tandanya ketakutan. Takut Ya sama kan? siapa? Giliran ditanya nggak bisa apa-apa. Kalau Takut pintu sama siapa? kebodohan jangan dibuka. Pintu kebodohan itu ditutup. Sampai hari ini Imaduddin kabur-kaburan. Iya kabur, soalnya takut ente minta duit. Apaan? Tengku udah beli kaos belum? Kaosnya Auji udah beli belum? Kaos perdamaian. Bilangin tuh sama si Arya, sama si Auzi, kalau mau perdamaian jangan jualan kaos. Perdamaian itu butuh tindakan, bukan butuh sablon. Ngobrol aja ke sana ke sini matanya kelihatan banget kalau dusta. Tapi aku kagum loh, Tengku kalau sama panjenengan itu nggak pernah ngelawan loh. Iya takut kualat dia. Nggak pernah ngelawan. Takut kualat Tengku Kori itu. Makanya saya juga hormat. Yang saya hormati itu keberaniannya untuk berdusta itu. Saya salut itu. Kacamata hitam menjadi idola. Ya, kacamata saya coklat jadi aman. Insyaallah. Ya Habibana, insyaallah. Saya gini jalan ke pasar, pas lagi datang di haulnya mereka itu kira-kira pada rebutan ini cium tangan nih. Gitu loh. Ya Yus Afika silakan sambil nunggu artis kita Tengku Kori yang masih telepon. Assalamualaikum, Kiai Rampak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya tertarik tadi itu, apa namanya kata Tengku Kori, apa namanya? Kiai Imam numpang apa? Numpang terkenal. Ya, numpang tenar. Numpang tenar ya. Ya, numpang viral. Gimana? Menurut jenengan gimana, Kiai Rampak? Ya, apa kata orang yang nggak waras mah bebas mau ngomong apa. Dia kan turun kemana kau? Hei, hei. Kemana, hei? Iya. Ya panas ya. Kalau kena aura-aura, masya Allah. Ya, bagi saya itu sangat sangat menarik, Kiai. Paling tidak saya kepingin tanya gitu loh sama yang bersangkutan. Kira-kira dalam hal apa Kiai Imad itu numpang tenar kepada Tengku Kori? Itu yang kepingin saya tanyakan. Tapi keburu turun ya. Ya, sampean jawab sendiri pasti Omelan turun itu, jawabannya aduh. kayak si Kori. Jawab sendiri aja pertanyaannya. Iya, paling tidak kan saya mendapatkan jawaban dari Tengku Kori, gitu yang saya maksud itu. Oh gitu. Ya. Dilanjut. Nanti saya bakal nanya-nanya gitu loh. Dilanjut dulu Kiai. Saya Ya. menyimak. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu kemana itu malahan ngilang lagi itu. Ya, ilmunya dikeluarin dong. Ilmu ngilang. Padahal saya pengen sekedar bereoni loh ya. Guys, jangan pakai kacamata hitam loh ya, Cocot Bolawi. Kacamatanya bukan hitam. Kacamata saya ini patah, ini sebagai isyarat, Pak. Patah. Dengan ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa melakukan normalisasi. Saya pakai ini katanya pakai taplak. Ngapain pakai taplak gitu? Sini sungkem Kori, mau tak bilang gitu udah turun. Udah kayak orang itu. Tapi sampean kalau njuk nanti tes DNA terus haplogrupnya G itu udah pasti yakin. Itu kaosnya apa itu kaosnya? Wes, kaosnya keren. Pemburu hurufat Habib. Saya nggak dikirimi, cuman dipameri tok. Melecat. Dikirimin lah saya satu. Oke. Bagus tadi, aman. Bang. Bagus tadi. Pakai itu tutup kepala. Minimal masukkan keranjang kuning itu. Tutup kelepasnya, tutup kelapa. Ini pemburu hurufat Habib Ba'alawi. Kan keren. Saya itu seneng loh sama Tengku Kori. Mana ya? Tengku Kori naik lagi kok. Saya mau menutupin kebodohan saya. Bang apa? Ini ada tulisan kayak peringatan itu rokok. Ya, Nah, itu muncul di layar saya. kenapa? Mungkin Nggak Abang apa-apa. Kita takutnya Abang, sama ya. Allah saja, sama kita. Betul sih. Dengan kebenaran aja kita nggak tak apa dengan kebatilan aja kita nggak takut, nggak masa dengan TikTok takut. Iya betul. Ya takutlah kalau nggak ada TikTok kita semakin susah menyampaikan kebenaran. Hanya kan walaupun satu kata, satu ayat kan harus disampaikan kebenaran itu. Benar nggak? Walau ayah, Cocot Bolawi, sungkem dulu sini. Iya kan, betul. Oh, ini banyak nanti disungkem para kami. Topinya ini. Iya. Moco kaosis. Mana Kori tadi kok kedinginan turun ya? Hilang dia. Vanilla Blue naik, Vanilla Blue.
Almus tadi tak naikin nggak mau, Vanilla Blue nggak mau, tapi Tepeng ngehujat aku terus, malah aku yang dituduh fitnah. Gimana Ya, sih padahal ini? padahal naik itu juga nggak akan dihujat ya Bang ya. Ini loh, tradisi begini itu loh apa gitu loh Pak. Cium bolak-balik tuh. Iya. Cium tangan HP bolak-balik, cium tangan orang tua nggak pernah. Nggak pernah. Kebalik. Iya kan? Vanilla naik ke atas biar nggak capek ngehujat kita. Pakai tapingan. Saya itu jadi sempat keingat bahwa pernah itu saya kan ya pernah lihat di VT bahwa cium tangan itu yang apa yang baik atau yang benar itu katanya kan bolak-balik, itu benar itu. Nah, saya pernah membuktikan itu ke beberapa kiai, salah satunya Kiai Yusuful Ghori dan Tegal Rejo itu. Pas saya